Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam wa man wala. Syukur alhamdulillah kesempatan siang yang bahagia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di pesantren 1000 bulan Yayasan Satu Benih, pengasuh dan pimpinan Abah Salma ataupun Abah Didi. Alhamdulillah, mudah-mudahan keberadaan kita di tempat yang mulia ini bersama dengan yatim, bersama para santri, bersama para asatidz, bersama para guru pondok pesantren menjadi satu wasilah untuk Allah turunkan keberkahan dan rahmat untuk kita semua. Semua guru-guru kalian semua, sahabat-sahabat Abah Sofi khusus dari dana pensiun Sapura II dan juga dari Yayasan Baik Tusama. Sama awal Jadi Syarif itu kalau nyebut Baik Tusama pembeli itu ada L Baik S sama Baik Tusama dari Masjid Nurul Barakah, yang mungkin bagi anak-anak sudah tidak asing. Kalau yang sering ke Nurul Barakah, kalian datang ke Nurul Barakah pakai pesantren doang sih. Sekali-sekali dong sholat Jumat di sana. Ya, abang ngajak kan. Ya, terima kasih Pak Jaya, Pak Roja, Pak Dani dan bapak-bapak semua dari Nurul Barakah, dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu dari Dapenda, Pak Eri dan Bapak. Kita tidak boleh melupakan sekecil apapun perjuangan orang-orang yang telah memberikan makna, memberikan arti, dan memberikan ilmu kepada kita sebagai bentuk takjilnya seorang murid pada guru, sebagai takjilnya seorang anak pada orang tua, seperti yang disampaikan oleh kita ta'lim, bentuk takjil kepada guru adalah salah satu bentuk mendapatkan keberkahan ilmu. Salah satu pintu ilmu yang tertutup adalah karena kurangnya takjil seorang murid kepada guru, yang Abah sering sampaikan berkali-kali bahwa ketika Imam Al-Ghazali ditanya siapa yang lebih dulu engkau hormati antara guru dengan bapak, kata Al-Ghazali, bapakmu yang menyebabkan kehadiran di muka bumi di dunia ini, tetapi gurumu menuntut kau untuk mendidik dan mengisi kehidupan. Ya, 30 tahun lewat 2 bulan sudah genap masa pengabdian Abah, khususnya di Angkasa Pura II, dan kemudian sebelum genap 30 tahun pengabdian, Abah dipindahkan ke dana pensiun. Dana pensiun Angkasa Pura II bukan suatu hal yang baru, karena memang hampir berapa tahun? Hampir 10 tahun. Ya, Abah juga jadi bersama dengan Pak Jenny ya. Di Dewan Pengawas dan juga sebagai anggota Dewan Pengawas di dana pensiun. Jadi malah mungkin interaksi lebih banyak dengan dana pensiun, karena semua orang yang pernah berhubungan dengan Abah ya pensiun juga akhirnya. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Eri, Pak Budi, Ibu Dila. Meskipun jujur saja mohon maaf, dibukakan pintu maaf seluas-luasnya ketika SK turun, Abah dipindahkan ke dana pensiun, kemudian malah Abah bukan kerja, malah cuti besar 3 bulan. Habis cuti besar 3 bulan, bukannya kerja, malah pensiun. Jadi punten ini mah punten, ini keputusan ini bukan keputusan tiba-tiba.
Keputusan ini mungkin Pak Budi juga udah tahu, mungkin Pak Eri udah tahu. Sejak usia 40 tahun, niat Abah itu waktu itu mau pensiun di usia 40 tahun. Ini memang gara-gara belajarnya salah atau benar. Gara-garanya belajar dari salah seorang ulama tasawuf. Nah, adek maneh di usia 40 tahun. Lamun maneh ke usia 40 tahun masih ngurusan dunia. Kata cek Nabi Khidir alaihissalam lengkapangi kita jeung jelema usia 40 tahun dalam keadaan mikirkan dunia baik. Bos. Paehna suul khotimah. Waduh. Tapi upami lamun usia 40 tahun maneh dipanggihan ku Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Khidir ngadoa, "Ya Allah, aing manggihan jelema di usia 40 tahun manehna keur ceurik bae mikirkeun kana pertanggungjawaban di akhirat. Asupkeun manehna ka golongan husnul khotimah." Kita belajar bikinnya, aing mikir bae usia 40 tahun. Kumaha ieu ningali deui aya doa usia 40 tahun. Satu-satunya usia diwajibkan oleh Allah usia 40 tahun. Rabbi auzini an asqura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan sholihatan lahu wa aslih fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Tambah deui maca cerita, maca kisah riwayat Kanjeng Rasul diangkat dari Nabi usia 40 tahun. Waduh. Horengan teh di manajemen teh aya. Life begin at 40. Kehidupan dimulai usia 40 tahun dalam dunia psikologi. Makanya waktu usia 40 tahun ngadep pengen pensiun. Udah ngadep sebetulnya ke lupa. Masih 4 tahun aja deh, 4 tahun. Ngadep, cuma waktu itu ditahan sama teman-teman. Salah satunya Pak Daryanto, Pak Hari Cahyono, Pak Salahuddin Rafi. Kemudian, banyak pada ngumpul semua di ruangan, diinterogasi. Lah, aing teh pensiun mah, kos dia penjahat diinterogasi. Apa alasannya pensiun? Caranya begitu memutuskan silaturahim. Lah, aing pensiun sampai mutusin silaturahim. Akhirnya kemudian yang bisa menggunakan saat itu ya jujur saja, karena Hari Cahyono menangis. Biasa kan kalau kan gampang nangis. Ibu Indah juga sama, kemudian banyak sahabat-sahabat juga yang ya alhamdulillah. Kemudian ditambah lagi saat itu kita baru mulai satu benih. Pikirin satu benih baru mulai ini pensiun. Udah akhirnya ditunda. Kemudian muncul Pak Trisunoko, saya ngadep ke Pak Trisunoko, Pak, saya ngajuin pensiun dini. Lalu saya dipanggil Pak Trisunoko, sini di ruangan ini. Ada Pak Hari Cahyono, ada Pak Trisunoko. Pak Trisunoko megang tangan saya. Jangan lihat saya sebagai direktur utama, tapi anggap saya sebagai orang tua. Kalau Abah sayang sama saya sebagai orang tua, jangan pensiun dulu, tunggu sampai saya selesai. Akhirnya saya cium tangan Pak Trisunoko, baik Pak. Nasihat Bapak saya anggap sebagai nasihat orang tua buat saya. Niat Abah pensiun, Abah tunda karena ada permintaan dari orang tua dan kita sebagai anak muda harus takjim kepada orang tua. Setelah itu Pak Tri selesai, muncul jawara baru Bapak Daan Ahmad, NIN. Saat itu Abah lagi cuti, belum ketemu. Nah, ketika masuk, Abah langsung ke ruangan Padaan di lantai 5. Ada gak? Ada situ ada Pak Agus Wiardi. Tapi dia gak bisa ruangan Padaan. Langsung saya ngajuin ke Padaan. Belum kenal waktu itu. Pak, kenalkan, nama saya Didi, panggilannya Abah. Saya VVIT, saya mau ngajuin pensiun dini. Apa kata Pak? Apa pula kau? Kenal belum? Apa belum kau? Kerja juga belum? Dengan aku udah pensiun. Dulu kau. Enggak Pak, sama pensiun. Ini karena janji saya dengan Pak Trisunoko. Kata Pak Tri, lu kalau mau pensiun boleh, kalau nunggu gue selesai. Nah, Pak Tri udah selesai. Ada berantem di situ, saksinya ada Pak Agus Haryadi, ada Pak Agus Wiardi. Akhirnya kemudian kata pada empat mata, lu jangan pensiun dulu. Gue belum kenal lu, tapi gue dapat titipan dari Pak Tommy.
Mirip apa Pak? Cari si Abah, ngobrol dengan si Abah, urusan di angkasa pura dia. Masa lu tega, gue dapet titipan gini dari Pak Tommy, lu tinggalin gue gitu aja. Ya udah, akhirnya baik Pak, selama Bapak di sini saya akan bertahan. Tapi kalau Bapak pergi, nggak ada yang bisa nahan saya lagi. Udah. Ya jadi keputusan itu bukan keputusan tiba-tiba sepanjang hampir 11 tahun, ya, berapa kali periode, ya akhirnya kemudian ditambah lagi wafatnya guru kalian, ya teman kita semua di sini, Ustadz Sahroni, yang dia salah satu menjadi guru yang memang bertanggung jawab untuk mengajarkan anak-anak ilmu-ilmu agama, ilmu nahwu sorotnya, ilmu fikihnya dan sebagainya. Tapi beliau dipanggil pulang di tengah suasana COVID, meskipun bukan kena COVID. Nah itu yang membuat akhirnya niatnya semakin kencang. Dan wafatnya beliau itu persis di tanggal 8 Maret tahun lalu. Sehingga saat itu saya udah sempat membulatkan tekad, saya harus pensiun dari bagian juga, supaya pondok pesantren yang menjadi cita-cita kami, khususnya yang dimulai oleh almarhum Ustadz Sahroni, bisa terwujud. Karena ada masukan, kalau engkau memperlakukan sebuah kegiatan dengan menjadikannya sebagai sampingan, maka Allah akan mengesampingkannya. Jadi harus total dengan kata itu. Pas sebelum bikin surat pensiun, ngasih cuti, buka kitab, ketemu pasal 3 kitab Al-Hikam. Waduh, amat aja. Jika engkau memilih kehidupan akhirat, sementara engkau telah ditempatkan oleh Allah untuk mengurusi kehidupan dunia, maka berhati-hatilah. Dan jika engkau meninggalkan kehidupan peranan yang telah Allah berikan dalam mengurusi kehidupan akhirat untuk mencari dunia, berhati-hati. Jadi keputusan saya salah apa enggak? Mikir, ulang, ya istihoroh lagi. Sekarang enggak. Insya Allah niat saya keluar dari AP2 bukan karena saya ingin dipuji meninggalkan kehidupan dunia untuk dianggap sebagai orang yang mencari kehidupan juga, enggak. Karena niat itu memang sudah 10 tahun yang lalu untuk mengurus itu. Kita bulatkan seperti itu. Dan makanya kalau Pak Eri jadi direktur Dapenda, kemudian Pak Eri kemudian tiba-tiba ingin jadi pertapa, ulah Pak Eri. Karena Pak Eri udah diberikan peranan oleh Allah untuk mengurusi ribuan para pensiunan dan keluarganya. Dan itu adalah peranan dunia yang memberikan dampak kepada kehidupan akhirat. Jadi yang namanya kehidupan akhirat dan urusan masjid doang, budak salah ya. Namun siang dan kehidupan akhirat dikir, baik ugal putih, anak seni berdahar salah. Atau ngaji terus. Allah memberikan peran pada manusia berbeda. Kalau semuanya jadi ustadz, siapa yang belajar? Kalau semuanya jadi orang kaya, kalian akan pusing. Bayar zakat ke siapa? Infak ke siapa? Makanya Allah berikan peranan berbeda yang penting tujuannya sama, yaitu adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali yang berserah diri. Setiap orang yang berserah diri pasti celaka, kecuali orang yang beriman. Setiap orang beriman pasti celaka, kecuali orang yang berilmu. Setiap orang yang berilmu pasti celaka, kecuali orang yang beramal. Setiap orang yang beramal pasti celaka, kecuali orang yang ikhlas. Nah, di ujungnya diganggu keikhlasan kita. Mudah-mudahan bapak-bapak semua yang ada di Nurul Barakah dan kita juga semua di sini yang ngurus anak yatim, 14.000 bulan selalu diberikan penjagaan oleh Allah dan diberikan kekuatan oleh Allah agar amal ibadah kita tidak menguap begitu saja, tidak seperti pasir yang baru kita tulis dengan tulisan hancur oleh air di lautan. Insya Allah kita berjuang dan kita selalu beristighfar pada Allah, minta ampun pada Allah agar Allah memberikan kekuatan pada kita semua. Saya atas nama pribadi mohon maaf, dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya kepada direktur kepesertaan, tiba-tiba langsung jadi peserta pensiunan. Sekali lagi terima kasih juga kepada teman-teman di dana pensiun yang sangat banyak membantu dalam urusan
administrasi, wabil khususnya terakhir diurusi juga untuk rebus kesehatannya. Terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu semua, dan insya Allah kita semua tetap diberikan kesehatan dan keberkahan dalam usia kita. Kurang lebihnya mohon dibukakan itu, maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertemuan kami dengan dana pensiun PT Angkasa Pura II dan seluruh jajaran Yayasan Baitul Sama dan anak-anak kami di Yayasan Satu Benih ini, ya Allah, limpahkan pintu rahmat-Mu, ya Allah, anugerahkan kepada kami keberkahan-Mu, ya Allah, pintu rahmat dan keberkahan-Mu yang di atas langit dan di atas bumi kepada kami, ya Allah. Jadikan kebersamaan kami penuh dengan cinta kasih sayang, ya Allah. Ini silaturahim yang senantiasa terjaga, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Meskipun kami dengan pimpinan kami, dengan sahabat kami, Abah Didi mungkin sudah berjauhan dalam, jasad kami, tapi satukan kami dalam nilai hati dan sanubari kami, ya Allah. Satukan kami dalam doa dan munajat kami, ya Allah. Limpahkan kepadanya kesehatan lahir dan batin, kekuatan dan kesabaran untuk menjaga amanah ini, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan jadikanlah PT Dana Pensiun Angkasa Pura limpahan rahmat dan karunia serta berkah, ya Allah. Berikan selalu, ya Allah, limpahan keberkahan-Mu untuk senantiasa menjaga amanah ini, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan kami berharap, ya Allah, ya Rabbal, jadikanlah Yayasan Satu Benih Pondok Pesantren 1000 Bulan ini, ya Allah, bisa menghasilkan satu produk generasi umat yang akan menjadi kebanggaan bagi bangsa dan negeri kami, bagi umat Islam, bagi seluruh manusia, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana tawakkalna 'alaika wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Hanya kepada Engkau kami sandarkan harapan kami, dan kepada Engkau kami mohon segala perlindungan dan pertolongan kami, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan doa kita dikabul dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.